Halo semuanya, saya Zara Putra Madani dari kelas 11 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Pada materi ini saya akan memfokuskan tentang kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan bangsa Eropa terhadap Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang mengapa bangsa Indonesia datang ke Indonesia. Nah, ada beberapa faktor yang melatar belakangi bangsa Eropa tertarik untuk datang ke Indonesia. Yang pertama itu adalah kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, yang selanjutnya ada 3G yang dimana gold atau kekayaan, gospel atau penyebaran Kristen, dan glory atau kejayaan. Terus juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti teori heliosentrisme, penemuan kompas, teropong, dan peta. Nah, itu merupakan faktor pendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perjalanan atau perkembangan bangsa Eropa untuk mencari Nusantara. Yang pertama itu diawali dengan bangsa Portugis, yang dimana Bartolomeu Dias melakukan penjajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan Afrika pada 1488. Lalu penjajahan diteruskan oleh Vasco da Gama yang sampai di Gorontalo, India pada 1498. Untuk itu, Portugis melakukan ekspedisi ke timur dan dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk menguasai Malaka. Ia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1511. Selanjutnya ada bangsa Spanyol. Orang Spanyol yang pertama kali menemukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Pada 1498, ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik sehingga akhirnya tiba di benua Amerika. Saat itu, Columbus berpikir kalau dia telah sampai di daerah yang ditujunya, yaitu India. Karena itulah, Columbus lalu menanamkan penduduk lokal yang ia temui sebagai warga Indian. Penjelajahan berikutnya dilakukan oleh Magellan dari Spanyol ke barat daya, melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika, kemudian melewati Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Pelayanan Magellan berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Penjajahan Magellan kemudian dilanjutkan Sebastian Elcano. Pada 1521, Sebastian Elcano berhasil berlabuh di Tidore. Namun, kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada 1529. Dan selanjutnya adalah Belanda. Pada 1598, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akhirnya ekspedisi ini terbilang gagal. Sekitar 1598 hingga 1600, perdagangan Belanda mulai berdatangan kembali. Kedatangan kali ini dipimpin oleh Jacob van Eyck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan van Eyck menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda yang datang ke Indonesia. Selanjutnya ada Inggris. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan untuk mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahnya adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Henry Middleton mulai menjelajah di tahun 1604 dari Inggris menyusuri perairan Cabo da Roca, Portugal, dan Pulau Kanari. Henry Middleton melakukan lanjut menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Ia sampai di Sumatera, lalu menuju Banten di akhir 1604. Ia berlayar ke Ambon pada 1605, lalu ke Ternate serta Tidore dan mendapat rempah-rempah seperti lada, cengkeh. Sedangkan James Cook sampai di Batavia pada tahun 1770 setelah dari Australia. Nah, itu merupakan negara-negara Eropa dan perjalanannya untuk mencari rempah-rempah yang ada di Nusantara.